Amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kita nanti intinya kita ucapkan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan kajian rutin Ba'da Subuh Sanad Tafsir Hadis Khusus Makassar. Tak lupa sholawat serta salam kita anturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita mulai kajian kita kali ini, sebelumnya saya akan memberitahukan tema kita terlebih dahulu, yakni memaknai nuzulul Quran. Dan Masya Allah sekali, bertepatan pula dengan 17 Ramadan. Baiklah, mungkin kita bisa persilahkan kepada Ustadz Musin untuk memberikan materinya. Kepada Ustadz dipersilahkan. Ya Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita berkumpul dalam dunia virtual ya. Makanya saya sapa dengan virtualiyun wal virtualiyat atau zumiyun wa zumiyat yang telah berhasil melawan kantuk. Biasanya kalau sudah salah begini enaknya ngorok ini. Ya, kita di satu majelis yang mulia dalam rangka mungkin saling merestorasi atau mengingat kembali apa yang telah kita pelajari tentang nuzulul Quran. Ya tentu sering orang mengkaji nuzulul Quran ini selalu dikaitkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, menurut saya mungkin di kalangan kita yang mahasiswa sudah selesai di situ ya, selesai bagaimana proses turunnya, bagaimana ragam cara turunnya, ya, waktunya, perdebatan ulama tentang itu dan seterusnya, saya kira sudah kelar. Nah, yang penting mungkin kita respon adalah sebetulnya apakah turunnya Al-Quran itu melalui proses-proses yang yang sesuai dengan prosedur yang ilmiah ya. Apakah proses turunnya Al-Quran itu bisa diterima secara ilmiah? Nah, beberapa ulama sering merujuk kepada surah Asy-Syu'ara 192 sampai 196 di dalam menunjukkan bahwa Al-Quran sebetulnya sudah menerangkan dirinya, ya,
sudah menerangkan dirinya melalui proses ini. Ya, misalnya di ayat-ayat itu disampaikan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Nah, ini kalau kita lihat, ini sebetulnya adalah definisi Al-Quran yang diberikan oleh Al-Quran itu sendiri. Ini sebetulnya adalah definisi Al-Quran dan turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa fase di dalam ayat ini. Paling tidak mungkin kita bisa lihat 4 fase. Nah, yang pertama itu ditunjukkan di ayat 192. Innahu tanzilu rabbil alamin. Ini barangkali bisa disebut sebagai fase azaliyah, ya. Fase di mana Al-Quran ini belum masuk ke dalam dimensi historik, ya. Dia masih ada pada dimensi azaliyah. Nah, wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu tanzilu rabbil alam. Sungguh turun secara berangsur-angsur dari Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, ini diungkapkan dalam bentuk taf'il, ya, la tanzil, jadi turun. Nah, ulama biasa mengartikan juga berulang-ulang atau berangsur-angsur, ya. Nah, sedikit demi sedikit. Nah, di ayat ini kan sebetulnya fase di mana Al-Quran itu menegaskan dirinya bahwa ini benar-benar turun dari Allah. Ini benar-benar berasal dari Allah, Tuhan seluruh alam. Ya kan? Jadi ini sebenarnya sekaligus merespon tudingan-tudingan tentang otentisitas Al-Quran. Ya, sampai sekarang kan para ilmuwan yang kritis melihat Al-Quran ini masih ada yang belum percaya bahwa bagaimana mungkin firman seorang zat yang tak terjangkau itu bisa terekam. Bukankah ini bahasa Arab gitu. Nah, ini sebetulnya menegaskan dirinya Quran ini, ya. Menegaskan bahwa dia benar-benar turun. Nah, sehingga bentuk idhofah, ya, la tanzilu rabbi, nah, lalu al-alamin, ini 3 susun ini idhofahnya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang identik. Sesuatu yang identik. Misalnya kita mengatakan kopiahnya Yusuf. Nah, ini kan banyak kopiah di sini. Tapi kita idhofakan kopiah itu ke Yusuf, maka yang lain tidak masuk. Ya, tentu ada ciri-cirinya, mungkin agak lembek-lembek di atasnya. Tidakkah kesongkonya Yusuf? Atau yang paling ini di sini As'ad, paling aneh songkoknya kan. Nah, jadi idhafahkan, ya, diidentikan dengan zat yang menjadi identik. Nah, begitu juga ini.
Ini di Latanzilu Rabbil Alamin, sebetulnya ini adalah ungkapan yang identikal ya. Satu ungkapan yang identikal. Artinya tidak ada yang lain. Dia memang turun dari Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Nah, inilah identikalnya, itulah sehingga juga nama Al-Quran memang tanzil. Ya, salah satunya kan. Memang sifat Al-Quran itu artinya unsur keimanan kita tidak cukup kalau kita hanya beriman pada Al-Quran sebagai mushaf, sebagai produk yang sudah jadi, tetapi yang dimaksud beriman pada Al-Quran, kita juga mengimani dari mana dia diturunkan, dari mana dia berasal. Gitu kan? Nah, sehingga dengan demikian keyakinan kita itu membawa kemuliaan ya, membawa keistimewaan. Makanya kan salah satu definisi Quran itu al-muta'abbadu bitilawati ya, unsurnya itu. Makanya membaca Quran sendiri adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, konon di dalam kitab Irsyadul Awam fi Ahkamis Siyam itu yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qurdi, itu diceritakan bahwa konon Imam Ahmad bin Hambal itu pernah bermimpi ketemu dengan Tuhan. Lalu berkatalah Tuhan kepada Ahmad. Ahmad berkata, menyapa Tuhan. Ya Rab, maaf dalu ma yataqarrabu bihil mutaqarribun. Ya. Apa yang paling utama dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan kepadamu, mendekatkan diri. Kata Allah, bikalami ya Ahmad, dengan firman-firmanku, dengan Quran ini. Ya, lalu Ahmad bin Hambal berkata lagi, bifahmin atau bigairi fahmin. Nah, dijawab lagi bifahmin atau bigairi fahmin. Ya, jadi apakah harus difaham atau bisa juga tidak perlu paham? Apanya dua-duanya. Dua-duanya afdal. Ya kan? Karena keutamaannya ada pada hurufnya, bukan pada kalimat-kalimatnya. Itu yang membedakan dengan buku-buku lain. Kalau buku lain ibadah karena menjadi mempelajarinya kan, bukan karena huruf-hurufnya. Nah itu misalnya. Jadi ada proses pertama atau dimensi pertama yang perlu diimani adalah dimensi azaliyahnya itu. Ya, ketika Al-Quran belum bersentuhan dengan dimensi historik. Ya, artinya belum masuk ke dalam alam dunia. Ya, masih dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kan? Nah, kemudian ada proses transmisi, ya, ada dimensi transmisinya, irsaliyah. Ya, yaitu nazala bihi ruhul amin. Di Quran ini turun melalui ruh al-amin, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi Jibril ini mengambil peran pada proses transmisi, ya. Jadi ada proses peralihan dari azaliyah ke dimensi historik. Nah, ini peran Jibril di situ. Ya, nazala bihi ruhul amin. Nah, di sini sebetulnya oleh ahli-ahli filsafat bahasa ya mengatakan bahwa
keragaman metode yang digunakan oleh Jibril di dalam mentransmisikan wahyu kepada Muhammad itu sesuai dengan suasana kebatinan Nabi. Nah, ini kan proses transmisi ini tidak mudah kan. Makanya dilakukan oleh elit malaikat juga. Bukan sembarang malaikat. Ya kan? Berat. Nah, makanya Jibril ini harus paham betul suasana kebatinan Nabi ini, suasana batinnya kan. Nah, kalau dia santai-santai saja, mungkin juga caranya yang santai. Ya. Ada juga yang memang berat, ya. Yang paling berat dirasakan Nabi kan yang bunyi lengking ya, itu yang paling berat. Nah, tetapi intinya adalah karena dia sudah berada pada proses transmisi, maka sudah ada di masa transisi juga kan, dari azaliyah ke historik. Nah, dari proses itulah butuh strategi tersendiri karena tidak semua ayat ini mudah untuk dipahami. Ya, ada yang berat, ada yang mudah, maka butuh metode-metode. Nah, dan saya kira yang menarik bahwa Jibril juga sering datang dalam bentuk manusia atau biasa juga bahkan dalam bentuk yang asli, ya kan? Nah, itu dimensi transmisinya ya, dimensi irsaliannya. Nah, sekarang masuk di proses ketiga. Ini sudah historik ini, ya, masuk dalam dimensi sejarah. Ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Jadi dihujamkan ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar engkau bisa menjadi orang atau bagian dari orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, dengan menyebutkan bahasa, ini kan satu-satunya media yang digunakan oleh orang yang memberi peringatan. Bagaimana orang memberi peringatan kalau tidak dengan bahasa? Nah, maka disinilah sebetulnya proses Al-Quran itu pada dimensi tarikhiyah, dimensi historik. Nah, ini sudah sampai. Nah, wilayah ini kalau kita melihat teorinya Arkon kan, jadi dibagi dua wilayah. Ada wilayah yang thinkable, ada yang unthinkable. Sesuatu yang tak terpikirkan dan sesuatu yang terpikirkan. Ya, mirip dengan teorinya Adonis misalnya, ada yang ats-tsabit wal mutaghayyir. Ada yang statis dan ada yang dinamis. Nah, ketika wahyu ini belum sampai kepada dimensi sejarah, maka dia sifatnya ats-tsabit. Dia sifatnya unthinkable, sesuatu yang memang tidak bisa dijamah secara saintifik, secara ilmiah, ya, nggak bisa. Nah, karena itu urusan Allah. Nah, nanti bersentuhan dengan ini baru kemudian. Nah, berbeda misalnya dengan teori-teori para spiritualis ya, para sufi. Nah, justru di dalam melihat hal-hal yang metafisik di situ lebih menarik. Ya, karena di mana logika-logika saintifik tidak bisa mencapai, mereka masuk ke sana. Nah, banyaklah cerita-cerita yang
didasarkan pada pengalaman spiritual ya, tapi bukan pada nas-nas yang apa namanya yang sahih hadis. Nah, itu semua menggunakan metode takwil. Ya. Tapi di dalam dunia ilmu pengetahuan yang meyakini bahwa salah satu sumber ilmu pengetahuan adalah intuisi, itu masuk ke dalam dunia ilmiah juga ya. Nah, meskipun ini masih sulit diterima pada dunia apa namanya saintifik yang positivistik ya, yang naturalis, artinya berdasarkan kenyataan empirik. Nah, jadi ala qalbika litakuna minal munzirin ya. Jadi ayat ini kemudian dikirimkan ke dalam hati. Nah, ini kalbun juga ini, takalbun. Nah, ini sering menjadi perdebatan juga ya di kalangan filosof. Karena kemampuan manusia menerima informasi itu ada beberapa perangkat ya. Ada aklun, ada kalbun, ya. Kemudian ada fuad, itu ada beberapa. Ya, ada beberapa. Nah, kalbun ini ada yang menyamakan dengan aklun karena sifatnya yang sama. Ya, sifat sama-sama labil, ya, akal. Jadi akal yang faal, ya, itu kalbun. Kalau akal yang mustafid itulah yang fuad, ya. Ya, fuad itu akal yang objektif. Nah, sementara akal yang kalbun itu yang akal yang relatif, ya, kan yang relatif. Jadi dia faal dan mustafid ya, ya akal aktual dan akal yang yang objektif. Nah, bilisanin Arabian ini jelas-jelas ya, ini satu indikasi, satu sign bahwa dimensi sejarah itu ditandai dengan bahasa. Bahasa ini kan sudah hasil kreasi manusia melalui proses yang sangat panjang ya, proses menyejarah. Ya, bahasa itu kan. Nah, makanya ada bahasa yang klasik, ada yang bahasa yang baru muncul ya. Jadi bahasa itu kan dinamis. Nah, dinamisasi bahasa ini sebetulnya adalah ciri yang paling jelas dari sebuah proses sejarah. Nah, makanya pada fase inilah sebetulnya fase itu sejarah. Nah, fase sejarah ini ya bisa disebut sebagai dimensi tarikhiyah ini. Itu adalah proses di mana Al-Quran itu merespon peradaban lisan, merespon peradaban pada umumnya yang direpresentasikan dengan peradaban lisan. Jadi yang dimaksud munzirin itu ya penyampai, pemberi peringatan melalui bahasa, ya, dengan perangkat bahasa. Nah, itulah sehingga banyak pemikir mengatakan bahwa tidak bisa kita mengabaikan bahasa di dalam memahami Al-Quran. Karena ini memang adalah media satu-satunya yang bisa merepresentasikan apa yang dimaksud oleh Allah dengan segala firman-firman-Nya ini. Nah, itulah muncul belakangan kajian-kajian tentang hermeneutika, ya, semiotika, karena dalam rangka ini, ya, dimulai dari Amin Al-Khuli misalnya, yang memproklamirkan bahwa Quran itu adalah Al-Kitabul Akbar ya. Jadi dia adalah buku sastra yang paling ensiklopedik ya.
Dia adalah tidak hanya ensiklopedik, tetapi dia memuat dimensi-dimensi yang sangat luas ya. Tidak hanya persoalan bahasa ya, tapi peradaban manusia pada umumnya. Nah, sehingga karena dia disebut lisan Arabi, bahasa Arab, maka tidak mungkin orang memahami Al-Quran tanpa pengetahuan bahasa. Ya. Apalagi ada mubinnya, ya, ada sifat yang seolah-olah menegaskan, mentakkidkan ya, bahwa bahasa Arab itu ya adalah sesuatu yang sangat penting di dalam memahami Al-Quran. Nah, jadi itu dimensi tarifiahnya ya, dimensi tarifiahnya. Jadi tidak keliru, saya kira kalau memang Al-Quran ini ya hudal linnas ya, memang untuk kita diturunkan ini, ya, karena dengan bahasa manusia. Ya. Kemudian yang terakhir ini dari ayat ini ya, innahu lafi zubril awwalin. Al-Quran ini itu sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, kitab-kitab sebelumnya sudah diinformasikan. Nah, karena itu Al-Quran itu juga disebut musaddiqan lima baini yadaihi, ya, wa anzalat Taurat wal Injil, atau banyak lagi ayat yang serupa dengan itu ya. Dia pembenar ya, dia menjadi saksi ya atas kitab-kitab terdahulu, karena sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ada penelitian mengatakan bahwa nama-nama yang ada dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah nama-nama yang dipinjam dari kitab-kitab sebelumnya, ya, tetapi diungkapkan dalam bahasa Arab yang mubin itu ya, yang fasih. Ya, tadinya mungkin dari bahasa Ibrani ya, kemudian menjadi penyebutan Arab. Ya, misalnya Ibrahim ya. Nah, itu kan nama-nama yang dipinjam semua dari non-Arab. Adam, Isa, hampir semua nama-nama Nabi. Dan itu dipinjam dari bahasa-bahasa yang tua, bahasa-bahasa Ibrani. Nah, itulah juga makin menjadi perdebatan. Ketika ada pertanyaan, apakah dalam Al-Quran itu ada bahasa asing? Nah, sementara Quran ini diproklamirkan dirinya bahwa dia adalah bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Maka ada kata-kata asing di dalamnya. Ya, kemarin ada, kalau tidak salah ada penelitian ya, penelitian sendiri pertama saya lihat ada penelitian Al-Quran tapi sifatnya survei ya tentang ini. Apakah Anda setuju bahwa dalam Al-Quran itu ada bahasa asing atau semuanya asli bahasa Arab? Ya tentu kita lihat dulu bilisanin Arabin ini apakah dia masukkan, karena Quran itu ketika mengadopsi bahasa asing itu diadaptasi ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi secara sumber ada banyak sebetulnya kata-kata yang diadopsi dari bahasa-bahasa lain, tetapi ketika masuk dalam Al-Quran dia memiliki bentuk pengungkapan sendiri karena dia diadaptasi ya, diadaptasi. Nah, apakah yang dimaksud bilisanin Arabin ini termasuk kata-kata atau terma-terma yang diadaptasi, yang merupakan asimilasi ya. Jadi ada proses asimilasi. Kalau manusia ada naturalisasi ya, jadi dari asing kemudian diadaptasi menjadi Arab, jadi Arab misalnya. Nah, itu
apakah itu masuk? Nah, karena buktinya kan di dalam beberapa tafsir ada banyak kata yang kalangan sahabat juga baru dengar, nggak mengerti. Ya, tapi setelah ditelusuri, ya memang berasal dari ada yang berasal dari Arab yang sangat kuno, ya, ada yang berasal juga dari bahasa lain. Ya, bahkan kata Lafzul Jalalah itu ya, kalau kita baca buku-bukunya Pak Nurholis Majid itu dulu ya, itu mengatakan bahwa Allah itu sebetulnya adalah adaptasi dari bahasa Abrahamik, ya, bahasa kuno. Ya, nah itulah sehingga dari ayat ini menurut saya ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini melalui proses yang dari sesuatu yang tidak bisa dijamah secara saintifik, ini kemudian bertransformasi kepada dimensi yang saintifik. Nah, itu di situ saya lihat keistimewaannya ini ya. Jadi bagaimana Quran ini memang meyakinkan kita bahwa ini Quran untuk kita pelajari ya. Karena bagaimana Allah itu mentransmisikan firman-Nya yang maha tidak yang sangat jauh ya dimensinya dari dimensi kita sebagai dimensi yang kasar ini. Itu bisa ya, bisa berproses dan menjadi bagian dari kita ya, bagian dari bahasa kita yang bisa dipelajari tentu. Nah, jadi inilah hikmah dan berkah yang terbesar ya menurut saya yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui kitab-kitabnya ya. Dan karena itu kita tidak, kalau kita menurut saya kalau kita berselawat kepada Nabi, jangan lupa mendoakan para penulis wahyu ini, sahabat-sahabat ya. Bagaimana coba kalau mereka tidak tulis ini? Wah ini ya. Ya, tapi kan ada jawaban simpelnya. Sudah natur semua Tuhan itu. Ya, tapi kan kita tidak bisa bilang begitu ya. Ini sebuah proses itu harus dihargai ya, sebagai sebuah proses yang melibatkan orang-orang yang luar biasa juga kan, berjasa di dalam. Jadi tugas kita ya tentu mempelajari ya, mempelajari Quran ini tidak habis-habisnya kita pelajari. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini ya tentu ya kita mengaitkannya dengan keutamaan-keutamaannya ya. Karena ada keutamaan membaca, ada keutamaan mendengar, ya, ada keutamaan menghafal bahkan kan. Jadi memang luar biasa ini. Jadi kalau kita tidak baca, mendengarkan, ada juga ya pahalanya. Apalagi kalau kita menghafal. Nah, misalnya ini ada salah satu riwayat ya yang saya lihat. Nah, ini meskipun ini hadis mauquf ya, an Muaz bin Jabal, ya, tapi kalau kita mengambil kaidah as-sahabatu kullu madul, kita bisa terima ini. An Muaz bin Jabal qala in aradta 'aisha as-su'ada wa maut asy-syuhada wan najata yaumal hasyr wa zilla yaumal harri wal hadiya min ad-dalalah fadawamu qira'atal Qur'an ya. Kalau mau sukses, bahagia, mati syahid ya, sukses selamat di hari padang mahsyar ya, terlindung dari panasnya matahari, dapat hidayah dari dalalah ya, fadawamu qira'atal Qur'an. Teruslah ya membaca Quran,
tradisikanlah bacaan-bacaan Quran itu. Fa innahu kalamur rahman wa hasinun minasyaiton wa rujhanun 'alal mizan. Ini bagus sekali kata-katanya ini. Bersajak. Ya, yaitu adalah kalam Allah, ya, menghindarkan diri dari syaitan, ya, dan berat di atas timbangan. Ya, ada satu hadis lagi dari Ali karramallahu wajhah, man qara'a al-Qur'ana huwa qa'imun fis salati falahu bi kulli harfin mi'ata hasan. Ya, jadi bi kulli harfin, ya, setiap hurufnya. Kalau kita baca Al-Quran dalam sholat, itu luar biasa. Man qara'a wa huwa jalisun fis salati falahu bi kulli harfin khamsina. Jadi kalau kita duduk mungkin saat kita tidak mampu, ya, dalam sholat kita dapat 50. Ya. Jadi sebetulnya sangat dipengaruhi oleh keadaannya. Wa man qara'a fi ghairi salati wa huwa ala wudu'in. Ya. Ini bi kulli harfin di 25. Jadi 25. Jadi ada gradasinya, ya. Memang sesuai dengan usahanya ini. Ya, tapi kalau tidak ada wudu, fasruh hasanati. Nah, ini yang biasa ini, ya. Biasa. Mendengarkan juga dapat pahala. Ini luar biasa memang yang keluar ini. Kalau sallallahu man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanah mudha'afah, ya. Kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Ya. Didengarkan saja ini luar biasa. Ya. Yang penting dengan catatannya, ya, idza quri'al Quran fastami'u lahu, ansitu, ya. Ya. Ya, jangan dengar-dengar sambil lewat gitu. Ada talaah di sana, matala, ya. Matala. Tala ayatan. Ya kalau penghafal saya kira banyak sekali, ya. Rata-rata penghafal sini tahulah kenapa, dalilnya kenapa harus hafal Quran. Ya, hamilul Qur'ani hamilun rayatal Islam, man karramahu faqad karramallah wa man ahanahu fa alaihi la'natullah. Nah, ini banyak di antaranya, ya. Jadi wajarlah saya kira kalau Nabi menyimpulkan bahwa afdalul ibadati ummati, nah, itu qiraatul Quran, bahwa ibadah yang paling utama, ya, dari umatku itu, meskipun itu ringan sebetulnya sekadar membaca, ya, itu adalah qiraatul Quran. Tetapi kalau itu diteruskan bacaannya, ditradisikan, nah itu akan menjadi berat timbangannya untuk kita, banyak pahalanya, apalagi dalam Ramadan ini, ya. Saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Tidak tahu apakah ada dialog atau tidak ini. Yang jelas saya bisa simpulkan bahwa proses turunnya Al-Quran itu adalah proses yang memang secara sains, ya, secara ilmu, itu sangat sistematis, ya. Kita tidak kehilangan informasi bagaimana cara dari firman Allah yang tak terjangkau itu menjadi firman yang terjangkau. Itu ternyata Al-Quran memberikan informasi yang cukup jelas. Nah, karena itu, ya, wajarlah kalau Quran ini patut kita muliakan, ya, bukan cuma dimuliakan, tetapi juga dibaca dan berusaha diamalkan. Saya kira begitu, ya. Nah, ini kan semua yang ada di sini saya lihat nama-namanya orang-orang sudah kelar semua ini tentang bacaan-bacaan Quran. Ya, jadi, ya, saya kembalikan ke moderator.